warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Beta Oktavianti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi di kelas 8. Tentang apa? Tentang usaha dan pesawat sederhana part 1. Karena nanti di kelas 8 akan ada usaha dan pesawat sederhana di part 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi yang pertama kita akan membahas sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot dan struktur rangka manusia. Kemudian, tujuan pembelajarannya apa sih di pertemuan kita kali ini? Yaitu menjelaskan konsep kerja usaha dan menjelaskan konsep gaya serta perpindahan. Lalu, apa sih usaha itu? Kalau kalian ada yang tahu mungkin ya, usaha itu seperti apa? Kemudian bagaimana suatu benda nanti dikatakan memiliki usaha seperti itu? Kita akan bahas sekarang. Dari definisinya, usaha itu adalah energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan benda. Jadi istilahnya usaha itu adalah energi yang kita berikan kepada benda untuk nanti benda itu bergerak, itu baru dikatakan dengan usaha. Nah, usaha bisa juga didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan perpindahan, seperti itu. Jadi saya tekankan lagi, kalau misalkan usaha itu didefinisikan sebagai gaya atau F besar dikalikan dengan perpindahan atau nantinya disebut dengan delta X. Jadi delta X itu artinya perpindahan. Kalau misalkan F besar, dia adalah gaya. Ini tadi rumus usaha. Usaha itu dilambangkan dengan W besar, kemudian W besar sama dengan F atau gaya dikalikan dengan delta X. Jadi di sini ada keterangannya, W itu adalah usaha dengan satuannya adalah Joule, kemudian ada F itu adalah gaya dengan satuannya Newton atau N besar, kemudian ada delta X yaitu perpindahan. Kalau perpindahan kan berarti jarak tuh. Nah, dia satuannya adalah meter. Kemudian dari definisi usaha tadi, karena definisi usaha melibatkan perpindahan, jadi ada beberapa hal yang dilakukan gaya ternyata dianggap sebagai usaha dengan nilai 0. Bagaimana sih kalau misalkan kita tuh membedakan antara usaha yang nilainya 0 dengan usaha yang nilainya positif atau usaha yang nilainya negatif? Nanti kita akan lihat bedanya ya. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Ada dua balok ya, didorong oleh orang nih, didorong oleh orang. Nah, balok pertama dia ada di posisi awal, kemudian dia berpindah tuh kan, dia dari Fn, kemudian ketika didorong oleh orang tersebut memberikan gaya, nantinya balok tersebut dia akan berpindah. Nah, kemudian S buka kurung M itu disebut dengan perpindahannya. Nah, di situ melibatkan apa saja? Jadi dia melibatkan F, yaitu gaya dari manusia tersebut ketika mendorong benda, dan ada perpindahan di situ kan. Jadi ada jarak berpindahnya dari tempat balok satu ke tempat yang setelah dia didorong, seperti itu. Inilah contoh dari usaha bernilai positif. Karena kenapa? Karena si benda tadi dia berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dengan melibatkan gaya dan perpindahan. Kalau yang gambar kedua, di sini ada bapak-bapak bawa tas ya kan. Tas itu, koper itu dia dinaikkan ke atas kan, dibawa tuh dijinjing. Nah, tetapi bapak-bapak itu dia berjalan ke arah vertikal ya, pokoknya ke datar gitu, mendatar. Nah, berarti kan ini yang dilihat gayanya itu ketika bapak-bapak tersebut dia ngangkat koper ke atas, tetapi dia melakukan perpindahannya ke arah yang mendatar tadi. Nah, itu berarti dia contohnya merupakan dari usaha yang bernilai 0. Kenapa? Karena dia tidak ada perpindahan yang sejajar dengan gayanya, seperti itu. Lalu ada contoh lain usaha yang dinilai dengan 0 adalah ketika kalian mendorong tembok nih, kalian mendorong tembok.
Masa sih tembok bisa bergerak? Enggak kan? Nah, kalau kalian mendorong tembok, kalian sudah memberikan tenaga gitu kan, udah memberikan gaya, energi. Nah, tetapi si tembok itu diam aja, stuck gitu kan, diam, dia nggak berpindah. Nah, itu dia merupakan salah satu contoh dari usaha yang nilainya nol juga. Kemudian bagaimana sih Bu kalau misalkan usaha yang nilainya negatif? Tadi kan ada positif, sudah saya jelaskan. Kalau usaha yang nilainya negatif itu adalah ketika kalian mengambil bola kan kalian angkat ke atas nih misalkan ya, kemudian kan kalian angkat ke atas, kemudian kalian jatuhkan ke bawah. Nah, gayanya dia ke atas kan, F-nya ke atas, tetapi dia perpindahannya ke bawah, ya kan? Ketika kalian jatuhkan dia berpindah ke bawah menjadi si bolanya ada di bawah, berarti dia tidak searah, artinya perpindahan dengan gaya yang kalian berikan itu dia tidak searah, jadinya usaha tersebut dikatakan bernilai negatif, seperti itu. Lalu di sini ada contoh soal mengenai hubungan usaha dan gaya. Yang pertama, hitunglah usaha yang dilakukan gaya-gaya berikut. Ada yang A, gaya 80 Newton mendatar searah perpindahan sejauh 5 meter. Jadi di sini diketahui apa saja, nanti kita lihat ya. Kemudian contoh yang kedua ada gaya 100 Newton vertikal ke atas, tegak lurus perpindahan sejauh 60 cm. Lalu ada gaya 200 Newton mendatar berlawanan arah perpindahan sejauh 1,5 meter. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Yang A, tadi kan di sini diminta untuk mencari nilai usahanya. Usaha tadi apa? Iya, betul. W. W besar dia adalah usaha. Rumusnya apa? Ya, W sama dengan F dikalikan delta X. F itu adalah gaya, delta X adalah perpindahan. Jadi tadi di soal nomor 1A adalah F-nya berapa? 80 Newton. Delta X-nya di situ dikatakan berpindah sejauh 5 meter. Berarti dia perpindahannya 5 meter. Tinggal dikalikan 80 dikali 5 sama dengan 400. Jangan lupa satuan dari usaha adalah joule. Berarti 400 joule. Untuk soal yang nomor B, sama W dikali F W sama dengan F dikali delta X. Nah, kenapa di situ dibilang 0? Karena kita baca lagi soalnya. Gaya 100 Newton vertikal ke atas kan, tegak lurus arah perpindahan sejauh 60 cm. Nah, seperti itu. Jadi kayak tadi saya bilang, dia ke atas, tapi dia tegak lurus perpindahannya, kayak gitu. Jadi dia bernilai usahanya sama dengan 0. Kalian nggak usah capek-capek untuk menghitungnya. Kemudian untuk yang C, gaya 200 Newton mendatar berlawanan arah perpindahannya sejauh 1,5 meter. Tinggal dikalikan saja ya, F-nya tadi 200, ingat kalau F itu gaya, kemudian dikalikan delta X itu adalah perpindahannya, seberapa jauh benda itu berpindah, yaitu 1,5 meter. Tinggal dikalikan, oh iya, itu kenapa sih Bu? Dia min, gayanya dia adalah min. Ingat, gaya 200 Newton mendatar berlawanan arah. Kita pakai konsep kalau misalkan dia searah, dia bernilai positif, tapi kalau nanti dia ada berlawanan arah, berarti dia bernilai negatif. Jadi tinggal tambahkan tanda minus. Minus 200 dikalikan 1,5, hasilnya 300 joule. Jangan lupa ya, satuannya tetap kalian tulis. Contoh soal selanjutnya, yaitu hubungan usaha dengan gaya lagi. Ada contoh nomor 2, sebuah benda yang memiliki masanya 100 kg, massa berarti kan M, ditarik ke atas sehingga berada 10 meter dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah. Yang pertama pertanyaannya adalah berapa usaha untuk menarik benda tersebut. Jadi kita disuruh mencari usahanya berapa nih, W-nya berapa gitu kan. Nah, yang nomor 2B, jika benda itu diturunkan sampai mencapai permukaan tanah lagi, berapa usaha tersebut sekarang gitu kan. Oh iya, kan ini diketahuinya M, bagaimana? Sedangkan F-nya nggak dikasih tahu nih, kita cari ya. Berarti yang pertama kita cari adalah F-nya dulu. F adalah gaya. Untuk mencari gaya, rumusnya adalah M dikalikan G. M itu massa, G adalah gaya gravitasi. M-nya tadi sudah diketahui adalah 100 kg, sedangkan G atau gaya gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau di soal tidak diketahui
gravitasinya 10, kalian ingat-ingat saja kalau misalkan gravitasi itu sudah angka mutlak, dia adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal kalian kalikan menjadi 1000 Newton. Ingat satuan gaya adalah Newton. Kemudian kita jawab yang soal nomor A. Usahanya, tinggal gampang ya, kalikan. W sama dengan F dikali delta X, ya kan? Tadi F-nya kita sudah dapat 1000, berarti 1000 dikalikan delta X-nya berapa? Di situ sudah ada kan? Ditarik ke atas sehingga berada 10 meter. Berarti tinggal 1000 dikalikan 10 sama dengan 10.000. Jangan lupa satuannya joule gitu. Kemudian untuk yang B sama ya, W sama dengan F dikali delta X. 1000 dikalikan minus 10 gitu. Jadi kan dia berlawanan arah karena dia turun lagi ke bawah gitu kan. Jadi sama dengan minus 10.000. Satuannya sama joule. Pokoknya kalian harus mengingat-ingat kalau misalkan usaha itu satuannya joule, gaya itu satuannya Newton, dan perpindahan satuannya meter. Contoh soal yang nomor 3, jika sebuah benda bergerak sejauh 50 meter setelah diberi usaha sebesar 2000 joule, berapakah gaya yang akan diberikan pada benda tersebut? Nah, ini pertanyaannya sekarang kita mencari gaya nih. Sudah diketahui usahanya, sudah diketahui perpindahannya. Nah, kalau rumus awalnya adalah W sama dengan F dikali delta X, sudah diketahui tadi W-nya adalah 2000, terus kita dicari untuk F-nya, kemudian delta X-nya sudah diketahui 50. Untuk mencari F-nya sama dengan adalah rumusnya W dibagi delta X. Berarti W-nya tadi 2000 dibagi 50. 2000 dibagi 50 berapa? 40 Newton. Berarti jawabannya gayanya yang akan diberikan adalah 40 Newton. Lanjut di contoh soal nomor 4. Jika sebuah benda bermasa 15 kg diberi usaha sebesar 1000 joule. Oke, berapa jauh kan benda itu bergerak? Seperti itu. Kita pertama-tama cari dulu nih gayanya seperti soal yang sebelumnya. Kita cari dulu rumus gaya. Gaya itu adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Massanya tadi 15. Ingat, gravitasi angka mutlaknya adalah 10. Berarti 15 dikali 10. Baru kalau sudah, kita cari dia berapa jauh dia berpindah. Nah, ya kan? Oke, yang tadi dirawat berarti W-nya adalah 3000. Oke, kita masukkan rumusnya. W sama dengan F dikali delta X. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Usahanya sudah diketahui 3000. Kemudian gayanya tadi kita sudah dapatkan dari pencarian tadi ada 150. Berarti kalau untuk mencari delta X sama ya, delta X sama dengan usaha dibagi gaya. Seperti itu. Usahanya tadi 3000, kemudian dibagi dengan 150. Hasilnya delta X-nya adalah 20 meter. Jadi benda itu akan berpindah sejauh 20 meter gitu. Kemudian kita lihat lagi, ada contoh soal lainnya. Sebuah benda bermasa 2 kg. Pada benda itu bekerja gaya mendatar sehingga kecepatannya benda berubah dari 3 meter per sekon menjadi 7 meter per sekon selama 2 detik. Apa saja yang diketahui? Kita lihat. Sebuah benda bermasa 2 kg berarti masanya yaitu M. Kemudian dengan kecepatan awal yaitu 3 meter per sekon berarti V0. V0-nya adalah 3 meter per sekon. Kemudian menjadi 7 meter per sekon artinya VT ya. VT atau kecepatan akhirnya dia adalah 7 meter per sekon selama 2 detik yaitu T kecil yaitu waktunya ya. Kita lihat. Berapakah besar gaya mendatar itu? Berapakah jarak perpindahan selama 2 detik? Kemudian hitunglah usaha gaya itu selama 2 detik. Kita bahas satu persatu dari soal tersebut. Yang A, jawabannya adalah untuk mencari gaya adalah F tadi kan, F sama dengan M dikali A. Jadi rumus gaya itu selain F sama dengan M dikali G, F sama dengan M dikali A juga. Tergantung nanti di mana rumus itu apapun nanti yang diketahui seperti itu ya. Karena kita ini akan mencari
gayanya. Kemudian di sini sudah didapatkan M dikalikan dengan A, berarti M-nya tadi 2, kemudian A-nya 2, kemudian sama dengan hasilnya 4 Newton. Oke, sebelumnya kenapa sih Bu bisa dapat A-nya? Tadi kan A itu. Oke, di sini saya jelaskan A itu adalah percepatan. Untuk mencari percepatannya, kita pakai rumus yang ini dulu. VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ingat ya, V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T adalah waktu. Kita masukkan angka-angka tadi. 7 sama dengan 3 ditambah A dikali 2. 3-nya tadi kita pindah ruas, ya kan? Jadi 7 dikurang 3, karena dia pindah ruas jadi bernilai negatif, sama dengan A dikali 2 sama dengan 2A. Kemudian 7 dikurang 3 tadi kan 4, berarti 4 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 4 dibagi 2. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Baru kita jawab ke F-nya tadi, seperti itu. Kemudian soal yang B, delta X atau perpindahannya berapa? Cara mencarinya adalah delta X sama dengan X0 atau jarak awalnya, kemudian ditambah V0 atau kecepatan awalnya, dikalikan T atau waktu, ditambah setengah, dikali A percepatan, dikali T kuadrat. Waktu dikuadratkan. Sama dengan, jarak dia 0, jarak pertamanya itu kan dia diam, berarti dia jaraknya adalah 0. Ditambah V0-nya tadi 3, kemudian dikalikan waktunya selama berapa? 2 detik. Kemudian ditambah setengah, dikali dengan percepatannya tadi kita sudah dapat 2, baru dikalikan 2 dikuadratkan, seperti itu. Baru kita kerjakan. 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian tinggal di setengah dengan 2 dicoret-coret tinggal 4. 6 tambah 4, 10 meter. Jadi jaraknya adalah 10 meter. Oke, yang terakhir yaitu adalah mencari usahanya nih. Setelah kita dapatkan gayanya berapa, kemudian perpindahannya itu ada berapa, baru kita bisa mencari usahanya. Karena tadi usaha nilai rumusnya bagaimana? Yaps, betul. Dia usaha atau W itu sama dengan F dikali delta X. F itu adalah gaya tadi bernilai 4, kemudian dikalikan dengan delta X sama dengan 10 ya. Di situ saya kurang nulis 0, maaf ya. Berarti 4 dikalikan 10 sama dengan 40 Joule, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 40 Joule usahanya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran yang saya berikan ini dapat diterima baik oleh kalian. Semoga bermanfaat juga. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa diulang-ulang lagi video-video pembelajaran yang sudah diberikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.